Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Ayu. Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Oh ya, kali ini aku mau membahas terkait yang sedang marak terjadi sekarang itu, yaitu sebenarnya nggak sekarang juga, kemarin-kemarin ataupun yang udah lama juga kasus ini sering kali terjadi gitu kan. Semoga ini yang terakhir ya, semoga gitu. Nah, kasus apa sih? Kasus pembulian penjual jalak konte, yaitu si Rizal ya kalau nggak salah namanya ini. Aku nggak berani lihat videonya, cuman aku hanya lihat foto-fotonya aja gitu. Si orang itu di apa ya, posisinya itu, fotonya itu tiduran sampai lengkungkep gitu ya. Kemudian didorong, terus ada si pelakunya juga di situ. Nah, aku kurang paham di situ kenapa si pelaku bisa melakukan tindakan tercela itu. Nah, si Rizal itu orang Sulawesi ya kalau nggak salah, orang mana ya? Maaf nih, aku nanti cek ya di sini ya. Katanya pelakunya juga udah diamankan oleh polisi. Kenapa sih lagi-lagi ada kasus seperti itu? Saya sebagai apa ya, di sini orang tua siswa di sekolah itu sangat miris sekali loh. Itu lagi jualan, lagi mencari nafkah, membantu orang tuanya, tapi ada yang jahil gitu. Terus di videoin, jadi viral atau viral lah gitu. Kemudian ya tindakan itu sangat kurang bagus. Sebenarnya mungkin itu bisa melakukan tindak itu hanya untuk senang-senang, mungkin dikiranya hebat gitu. Padahal nyatanya tindakan itu sangat-sangat tercela gitu kan. Makanya di sini aku sedikit sharing lah dengan kalian tentang kasus pembulian itu. Sebelum dari si Rizal juga ada lagi kasus pembulian. Sebenarnya pembulian itu apa sih? Itu kan sama enggak dengan mengejek, mencela, menindas gitu. Nah, pembulian itu kan tindakan seseorang yang mengintimidasi seseorang juga gitu kan. Di situ dengan kayak adanya ancaman, kemudian celaan, hinaan, baik secara verbal, fisik, relasional, ya gitu kan. Oke, aku coba lihat di Google ya pengertian dari pembulian itu sendiri. Dan iya sih, benar, suatu tindakan yang menyakiti dalam bentuk fisik kayak gitu. Kemudian si kelompok itu lebih kuat dari kelompok satunya, jadi kayak menguasai gitu kan. Terus di sini perilaku bullying itu bisa menyebabkan si korban itu ada dalam jangka pendek dengan jangka panjangnya gitu. Dengan jangka pendek, kalau si korban itu anak sekolah, itu bisa menjadi trauma loh, bisa menjadi depresi juga. Kemudian sekolahnya jadi males juga gitu kan. Kayak ada rasa ketakutan sendiri dalam dirinya gitu untuk sekolah, takut gitu, untuk keluar rumah takut gitu kan. Kemudian aku coba di sini kalau jangka pendek bener nggak sih kayak gitu? Iya, menurunnya minat untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah tuh kan ya, intinya kayak gitu kan. Terus adanya depresi gitu. Kemudian jangka panjangnya itu kalau di sini itu sulit menjalin hubungan baik terhadap lawan jenis. Jadi ya kayak mengurung diri aja gitu. Dalam jangka panjangnya itu menurut aku sangat bahaya sih dalam si korban itu. Kalau misalkan terus-terusan dibully sama seseorang gitu atau sama kelompok tanpa adanya bimbingan gitu, kedepannya nanti akan terus-terusan kayak gitu si korbannya kan. Itu kan kasihan juga kan jadinya. Kemudian di sini aku lihat
ada unsur-unsur dari bullyingnya nih teman-teman. Yang pertama, ketidakseimbangan kekuatan. Jadi mungkin si bully itu si pembuli itu banyak temennya gitu tuh. Kemudian si korbannya itu ngerasa sendirian, jadi nggak ada temennya gitu. Di sekolah kan memang banyak kan, aku pernah sekolah juga, jadi aku pernah ngalamin ada siswa-siswa yang kalau misalkan diem aja tuh namanya introvert bukan sih, jadi emang ngurung diri, diam. Kemudian ada yang jahil, tapi alhamdulillah di sekolah aku sih nggak pernah, cuman ya biasa, mainan biasa aja, nggak sampai ngebully. Jadi mungkin itu ada unsur-unsur dari situ gitu kan. Nah, kemudian niat untuk mencederai, jadi niat untuk mencelakai gitu, itu lebih bahaya juga kan. Nah, terus di sini ancaman, kemudian teror gitu kan. Ada kan misalkan dikasih surat, tasnya itu tiba-tiba ada surat dengan berisi teror gitu kan. Terus jenis-jenis bullyingnya itu ada secara verbal gitu. Secara verbal itu misalkan kritikan kayak gitu ya, kritikan kejam, maaf ya, kalau misalnya kritikan yang membangun sih it's okay gitu. Kalau misalkan kritikan yang kejam, kemudian fitnah, celaan, kemudian julukan nama di sini, kemudian ada intimidasi yang lainnya gitu kan, ngegosip si korban gitu, ngegosipin si korban tanpa adanya fakta. Tapi kalau misalnya emang itu kayak gitu ya udah sih, jangan ngegosipin gitu kan. Jadi gini, kalau aku pribadi ketika sekolah itu sering sih adanya kayak ejek-ejekan gitu sih, kayak misalkan nama. Aku kebetulan gini ya, kalau misalkan kalian kayaknya udah sering banget nih yang kayak gini, ih gendut, ih dut gitu kan, dut lu mau kemana gitu, ataupun ih krempeng, atau siapa lagi, kurus, karena emang kurus gitu kan ya. Jadi panggilan-panggilan itu kayaknya udah sangat banyak sekali gitu terjadi. Jadi emang mungkin orang-orang sudah biasa mungkin yang itu, tapi pada dasarnya dengan sudah biasa itu tidak pada kenyataannya pasti ada aja yang terluka dengan perkataan-perkataan yang kayak gitu. Memang menurut si orang itu, si yang mengatakan dut lu mau kemana, ataupun dut kok kamu, ataupun apa gitu tuh, ih kamu kurus banget sih gitu, nggak dikasih makan ya, kamu makannya kurang ya. Memang niatnya itu hanya biasa aja, tapi kan belum tentu si orang yang dikatakan kayak gitu merasa biasa aja, kan belum tentu. Bisa jadi orang itu akan kecewa, bisa jadi orang itu akan merasa tersakiti atau terhina. Itu di situ termasuk bulian dari verbal. Jadi makanya sebagai orang yang punya mulut gitu, perkataannya harus dijaga. Itu kayak sepele banget deh yang kayak gitu kan, udah sering banget, tapi ya justru itu termasuk dalam bulian gitu kan. Makanya kita kurang-kurangilah bercandaan yang gak lucu kayak gitu ya. Tuh. Kemudian di sini aku lihat lagi ya, bulian secara fisik itu udah jelas banget. Ya ampun, aku ngerasa sedih banget gitu. Maksudnya apalagi aku ngajar gitu. Kalau ada siswa, emang bukan siswa aku, tapi kan termasuk itu ngerasa siswa gitu, seorang siswa sampai ditendang, kemudian dipukul oleh teman siswanya. Itu sangat tindakan yang gemes banget, greget banget. Itu teman kamu loh gitu, kamu juga akan butuh bantuan dia gitu suatu saat nanti. Jadi berpikirlah sebelum bertindak ya, jangan bertindak dulu baru berpikir. Jangan bertindak dulu seenaknya terus minta maaf. boleh bukan maksudnya boleh gini, harus kita minta maaf, boleh minta maaf, tapi kan tindakan kalau misalkan disengaja ataupun yang pura-puranya hilaf itu gimana kan. Makanya di sini tolonglah jangan kayak gitu. Sebagai warga masyarakat yang baik, sebagai generasi muda yang baik, tolonglah jangan seperti itu ya. Kalau kamu posisinya kayak gituin sama orang gitu, nanti gimana? Sakit kan. Apalagi kalau misalkan dicelakainya itu sampai si korban itu masuk rumah sakit ataupun lainnya, itu merugikan banget loh.
sayang. Kemudian di sini ada bullying secara relasional. Jadi di sini contohnya itu sikap-sikap yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirikan mata, helaan nafas, cibiran, tawa mengejek, dan bahasa tubuh yang mengejek. Lagi-lagi ini juga, ini ada apa tadi? Soalnya ini aku lagi ada di sawah tempatnya, jadi maaf ya kalau banyak ada suara-suara yang memang mengganggu gitu. Nah, tadi ya, mengenai tadi, misalnya gini, ada si orang itu, kalau menurut aku sendiri ya, contohnya mungkin gini, si orang itu mendapatkan juara 1, ranking 1, ataupun juara lomba. Selamat ya, misalnya ada temen si A nya, selamat ya kamu mendapatkan juara, makasih ya. Tapi yang satu ataupun kayak gitu, itu ternyata mungkin ya itu termasuk dari bullying secara relasional. Banyak sih terjadi yang kayak gitu tuh. Jadi atau tawanya mengejek gitu kan, apa gitu, ataupun apa, mungkin itu memang sering terjadi ya menurut aku yang kayak gitu. Terus di sini pandangan agresif gini, itu lirikan mata ya. Ya pokoknya kayak gitu deh, atau cibiran-cibiran gitu. Kemudian bullying elektronik, yaitu ya dengan ini menggunakan tulisan, animasi, gambar, dan rekaman video atau film yang sifatnya mengintimidasi, menyakiti, atau menyudutkan. Jadi melalui yaitu kayak komputer, media massa yang bullying kayak gitu. Awas lo, hati-hati nanti kena undang-undang ITE itu kan ya? Ya kayak gitu. Terus ciri pelaku dan korban bullying. Yang pertama, hidup berkelompok dan menguasai kehidupan sosial siswa di sekolah. Itu ngerasa jago gitu di sekolahnya, jadi semena-mena dengan siswa yang atau dengan temannya yang memang menurut dia di bawahnya gitu tuh. Merupakan tokoh populer di sekolah. Bisa juga, tapi nggak semuanya sih. Gerak-geriknya seringkali dapat ditandai, yaitu sering berjalan di depan, sengaja menabrak, berkata kasar, menyepelekan, atau melecehkan. Dan kalian juga tahu sendiri sih yang kayak gitu. Nah, intinya kayak gitu deh, pengertian dari bullying, kemudian jenis-jenisnya, unsur-unsurnya ya. Itu menurut aku, ya ampun, itu perbuatan yang kurang baik banget teman-teman semua. Jadi jangan sampai kita melakukan kayak gitu. Udahan banget sih Rizalnya, ya ampun, itu siswa SD ya kalau nggak salah. Sangat miris sekali gitu kan. Padahal SD, seusia SD udah bisa bantu orang tuanya untuk berjualan gitu, mencari nafkah, tapi ada oknum yang dengan sengaja membulinya. Bukan hanya Rizal saja ya, di situ banyak sebelumnya tindakan-tindakan bullying korbannya. Jadi kalau misalnya si korbannya itu kuat gitu, tapi tetap aja sih kalau kayak gitu tuh ada rasa trauma, ada rasa depresi, ada rasa tekanan dalam dirinya gitu, untuk merasa takut, was-was kayak gitu. Makanya itu jangka pendek dan jangka panjangnya itu ada. Jadi sebelum itu tolonglah berbijak-bijaknya dalam tingkah laku, dalam segala perbuatan, dalam segala perkataan, jangan sampai menyakiti seseorang seperti itu. Di sini makanya aku miris banget ya dengan tindakan-tindakan yang kayak gitu. Jadi di sini aku ngobrol-ngobrol gak jelas aja sih mengenai itu, cuman greget aja gitu kalau ada yang itu lagi usaha terus dibully, terus gitu. Kayak ngenes, sedih aku, apalagi maksudnya calon ibu gitu kan, maksudnya ya Allah gitu, seorang anak yang kayak gituin gimana sih rasanya gitu. Cuman sekarang si Rizal alhamdulillah bisa tegar gitu kan ya. Bukan manfaat sih ya, dengan kejadian seperti itu akhirnya Rizal mendapatkan hadiah, kemudian
mendapatkan beasiswa setahu aku ya, kemudian mendapatkan motor, sepeda. Ya alhamdulillah ya, Tuhan itu tidak tidur. Jadi jika ada yang teraniaya, mungkin doa yang teraniaya itu memang betul ya diijabah gitu. Bukan manfaat lagi. Jadi akhirnya si Rizal mendapatkan yang lebih baik kayak gitu, dan si pelaku juga mendapatkan ganjarannya ya. Kalau misalkan si pelakunya minta maaf ya, kalau nggak salah minta maaf ya, cuman kalau minta maaf aja ya ampun gampang banget sih gitu, melakukan sesuatu terus minta maaf ya, semua orang juga bisa kan, cuman minta maaf itu harus dipertanggungjawabkan dengan perbuatan. Makanya jangan sampai kita semua kayak gitu. Saya pribadi juga, kemudian di sekeliling, semoga jangan ada tindakan yang seperti itu lagi ya. Apalagi sekarang mau lebaran, mau bulan puasa, mau lebaran. Mohon maaf lahir dan batin jika ada perkataan yang salah, bukan niat aku menggurui ya, tidak. Intinya aku merasa greget aja gitu, merasa sedih pokoknya dengan adanya tindakan-tindakan yang seperti itu ya. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan, jangan sampai ada yang terjadi apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.